Desa Bebanas punya cerita sejarah. Di tanah yang dikelilingi hutan lebat dan mengalirnya sungai Sebuku, berdirilah Desa Bebanas. Dikenal juga sebagai Pagun Masagit Masalui, desa ini bukan hanya pemukiman, melainkan tapak warisan panjang dari masyarakat adat Dayak Agabang. Masagit Masalui yang berarti dingin, menyimpan kisah leluhur, perjuangan, hingga perubahan zaman. Inilah kisah sejarah yang mengakar dalam kehidupan masyarakat adat yang tak pernah lekang oleh waktu. Desa Bebanas pada sejarahnya awal mulanya namanya Bobonos ya. Bobonos ada beberapa kali perpindahan ya. Alasan perpindahannya adalah menyelamatkan keluarganya dari zaman mengayau dulu. Ya, Bobonos berawal dari desa Balaya Lampaki ya. Balaya Lampaki, setelah itu beralih dari Gunung Sinisilan. Setelah di Gunung Sinisilan diketahui oleh musuh, mereka dikepung sehingga mereka menyelamatkan diri, beralih di Tangkup Kujubul ya. Berjalannya waktu, mereka berada di Tangkup Kujubul sehingga mereka itu membakar-bakar, kedapatan oleh musuh sebuah asap, mereka dikepung lagi. Di situ mereka saling baku bantai. Nah, mereka bisa meloloskan beberapa keluarga, sehingga mereka melarikan diri di Olot Sinolob. Ya. Olot Sinolob perpindahan ketiga. Perpindahan ketiga. Terus di Olot Sinolob berjalan waktu, mereka lagi diketahui keberadaan mereka oleh musuh, sehingga mereka dibakar di Olot Sinolob. Olot Sinolob itu dalam artian sebuah pematang atau gunung kecil dibakar. Ya, jadi beberapa orang leluhur kita dulu meninggal di situ demi mempertahankan wilayahnya, karena zaman mengayau dulu adalah perebutan wilayah. Terus mereka pindah di Balayan Bungkas. Balayan Bungkas, mereka ada aman di situ, tinggal beberapa tahun di situ. Mereka kehabisan air. Mereka mendapat kemarau panjang selama 3 bulan. Jadi mata air mereka di situ kering, sehingga mereka turun di Sungai Meladi. Ya. Sungai Meladi. Nah, Sungai Meladi tersebut, mereka sudah tinggal di situ beberapa lama, diseranglah dengan penyakit. Ya, penyakit yang sangat berbahaya, yang penyakit sifatnya menular. Bahasa nenek kami dulu penyakit kudong. Yang kudong itu di mana itu di dalam satu keluarga kita apabila terkena penyakit kudong akan dibangunkan sebuah pondok. Dibangunkan sebuah pondok, tidak boleh bergabung dengan keluarga kita, walaupun orang itu orang yang kita sangat sayang. Nah, itu sangat menjadikan, kalau kita mengingat hal itu, sehingga kita antar makanan sampai napasnya tidak ada. Nah, itu yang sangat menyedihkan bagi kami ya, karena mengalami penyakit itu, sehingga kita turun di Balayan Lampaki ya. Pada awal Balayan Lampaki kita bermukim lagi di situ, ya, kita lagi diserang penyakit hama ya. Hama, apa itu hama? Ya, babi lah, beruang lah. Jadi tanaman para warga itu tidak ada jadi-jadi. Berpindah kita di Balayan Kokos. Balayan Kokos itu artinya
sebuah jalan ikut air, dia itu kokos itu dia agak berputar begini, agak menikung patah. Jadi kita nama kokos. Jadi kalau kita jalan di situ, kalau ikut perahu, kalau kita tidak turun akan terbalik perahu kita. Harus kita pegang perahu kita itu, tuntut dia sampai di tempat yang bagus baru kita boleh naik. Nah, itu dinamakan belayan kokos. Nah, selain dari itu, di belayan kokos kita diserang lagi penyakit. Jadi penyakit itu yang sifatnya jauh dari pertolongan orang banyak. Jadi kita berpindah, kita menganggap tempat kita itu tidak baik ya pada saat itu, karena semua warga di situ selalu kena penyakit. Jadi ada salah satu orang tua kita, oh ini tempat kita kurang baik. Ada namanya tempat-tempat yang tidak baik, jadi membuat semua orang itu sakit. Harus kita pindah dari tempat situ. Ibarat kita membuat rumah, kalau salah tempat kita membangun rumah itu, kita bisa tidak nyaman tinggal di situ. Sehingga kita pindah di Balayan Dadak. Balayan Dadak tersebut beberapa waktu kita berjalan, ya jalan kita tetap das sungai, ya sungai besar. Namun kita memakai biaya besar. Artinya kita itu membandingkan angka kelahiran, angka kematian lebih tinggi angka kematian ketimbang angka kelahiran. Oleh karena tempat kita berobat di Pembeliangan memakan waktu biaya main 50 liter ya. Baru bisa 20 liter turun, 30 liter naik. Nah, jadi itu pun pada zaman itu beberapa orang saja yang mempunyai perahu. Jadi kalau orang yang mempunyai perahu itu jalan, yang punya tempel itu jalan, mau tidak mau kita ikut perahu kecil berdayung. Berdayung untuk menyelamatkan seperti para ibu-ibu melahirkan yang tidak bisa ditolong bidan kampung, yang kami bilang sandu. Nah, jadi mau tidak mau kita bawa ke Pembeliangan, tidak sampai di Pembeliangan, kadang-kadang tidak tahan itu orang, ya meninggal di tengah jalan, ujung-ujung kita balik bawa mayat. Demikian juga pada orang-orang sakit, seperti serangan muntaber, ya kita selalu pasrah karena jalannya tadi, walaupun ada mesin, ada perahu, ya bensinnya lagi susah. Nah, jadi pas bensinnya kosong, mau tidak mau kita berdayung. Bagaimana kita mau cepat sampai? Sedangkan orang yang kita bawa ini kan perlu pertolongan yang cepat. Sehingga kita sekarang ini pindah di tempat kita yang saat ini, di Olot Bitawul ini, oleh karena ini pada intinya kita mengurangi angka kematian. Oleh karena kita tinggal di kampung lama dulu, kita membandingkan angka kematian dengan angka kelahiran, lebih tinggi angka kematian ketimbang angka kelahiran. Tapi dengan adanya kita di sini, kalau kita bandingkan dengan kita tinggal di kampung lama, lebih tinggi angka kelahiran daripada angka kematian. Oleh karena kenapa? Kita ada sudah jalan tembus, walaupun itu jalan tidak seberapa baik, tapi adalah menurut kita, ya bisa kita numpang-numpang sama orang lain, sehingga kita angka kelahiran kita lebih tinggi. Dan sayangnya kami bertempat di sini, bahwa beberapa pemerintah mengatakan bahwa ini milik perusahaan, katanya, milik HGU. Nah, sementara ini adalah tempat kami terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka, kami sudah berada di sini. Bagaimana ini bisa menjadi milik perusahaan? Nah, sementara kami ini ratusan tahun tinggal di sini. Nah, ini yang sangat menjadikan kami. Jadi kami dipila-pila, ya. Bahkan masyarakat di sini tidak dianggap keberadaannya. Kenapa tidak dianggap keberadaannya? Bersertifikat aja susah, ya. Dan dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di SP punya legalitas yang jelas. Sementara kami di sini belum bisa karena dianggap bermasalah.
Kami bukan berada di sini bukan mengganggu aktivitas perusahaan, tidak. Kami tidak anti investor, tetapi bagaimana ini artinya jalan yang bersama. Mereka ada, kami ada. Ya, berikan kami ruang hidup. Ya, seperti hutan-hutan ini salah satu tempat kami hidup. Ya, seperti buah lepil yang ada di depan kita ini kan sumber kehidupan kami. Di saat dia berbuah, buahnya juga selain kita makan dan bisa kita perjualbelikan, dan harganya juga lumayan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat di sini. Seperti kayu, rotan bisa kita tarik, kita anyam seperti keranjang-keranjang dan kita jual untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu juga sangat membantu ekonomi kita di sini. Pembuka desa ini adalah yang saya tahu Yaki Yansiung. Terus itulah nenek moyang kita yang saya tahu yang menyebar kepada sampai ke saya ini. Terus kepala desa pertama itu adalah Yaki Tuntul, ya, kepala desa yang kami sekarang sebut, ya dulu kepala kampung, ya, Pambakal. Pembakal dia merangkaplah itu, dia juga kepala desa, dia juga adatnya. Jadi namanya kepala kampung. Itu berkisaran berapa puluh tahun dia memimpin di desa, baru Yakipata. Pendiri, katakanlah ini pendiri, ya. Desa ini Yakipata itu juga masih disebut kepala kampung. Terus yang ketiga itu Yaki Kabekan, kalau tidak salah, ya. Terus yang keempat itu Pak Pinjaman, ya, kalau tidak salah. Yang kelima itu adalah saya sendiri, kalau tidak salah. Saya kepala desa yang kelima. Yang keenam itu Kelti, kalau tidak salah. Dia sebagai PJS dulu di saat saya ganti. Yang keenam Joni, kalau tidak salah, ya. Yang ketujuh Pak Jambri, ya, Pak Jambri SPD yang memimpin pada saat ini sekarang ini. Desa Bebanas ini hanya berbatasan, bukan bagian dari wilayah lain, tapi inilah bagian kita. Dia berbatasan dengan pagar, ada namanya Tagas Binabadi, memang ada sudah wilayah-wilayahnya khusus. Terus dia juga berbatasan dengan Tetaban dulunya, ya, tapi sekarang dia berbatasan dengan Malasubaru sudah. Terus dia berbatasan dengan Lulu, ya, dulu Sujau, tapi sekarang dengan Lulu sudah. Kegiatan adat adalah Ilau. Ilau itu artinya kita itu membuat acara besar. Ilau, ya, mengundang semua desa-desa yang bersangkutan, termasuk dulu kita bisa datangkan bupati. Itu Ilau. Jadi itulah yang membuka acara-acara kita. Sering kita lakukan itu, sampai saat ini juga kita sering. Karena itu sudah pernah kita buat dulu. Ilau itu tetap berada. Dia kayaknya 5 tahun sekali pembukaan Ilau tersebut. Ritual adat itu ketika kita adakan itu di saat ada persoalan yang artinya tidak bisa kita selesaikan secara baik, ya. Ketika persoalan itu diantara salah satu pihak saling tegang, saling mempertahankan, maka kita adakan ritual bodolop. Ya, itu salah satu ritual kita untuk menguji yang mana benar, yang mana salah. Jadi bodolop tersebut, orang yang benar itu dia akan tidak keluar dari dalam air, dia mempunyai pernapasan khusus, ya. Bahkan 1 jengkal itu
air itu dari hidungnya sehingga dia bisa bernapas di dalam air. Yang salah itu setahan apapun dia akan nanti bisa keluar darah di telinga, bisa keluar darah di hidung dan di mulut. Itu orang yang salah. Nah, itu yang kita ritualkan. Yang kita ritualkan itu yang terutama kita memanggil kepada yang di atas, terus yang kedua para leluhur dan semua penghuni-penghuni di sekitar hutan yang ada. Ya, kita panggil semua seperti airnya, apanya semua. Kan semua ada penghuninya itu. Jadi itu kita panggil. Tapi tetap kita mengutamakan yang di atas. Ada ritual itu yang kita tidak lakukan saat ini yang mengakibatkan 7 keturunan itu. Ya. Ada beberapa ritual yang sangat tidak kita pakai saat ini. Yang satu, yang minum darah anjing itu yang termasuk sumpah, ya. Terus mematah batu itu tidak boleh. Karena itu mengakibatkan 7 keturunan yang bersalah pun, yang tidak bersalah pun tak ikut. Jadi maka kita adakan sekarang ini ada 2 hal, antugi sama bedolop. Itu saja yang kita pakai, 2 ritual saat ini. Yang lain-lain yang mengakibatkan kematian, menghapus 7 keturunan tidak boleh sudah. Karena orang yang tidak bersalah pun tak ikut-ikut. Nah itu yang ritual yang kita pakai sekarang ini hanya 2. Tentu ada. Seperti warisan tersebut, warisan itu adalah sebuah goha yang milik kita secara bersama, ya. Ini saudara ini, saudara ini, saudara ini, semua cucu-cucunya, keluarganya juga berhak di situ. Nah, itulah salah satu warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga dan kita lindungi. Itu yang kedua. Terus yang pertama, yang kedua adalah warisan penjagaan para makam leluhur, ya. Kuburan-kuburan yang tua-tua itu juga salah satu warisan kita. Tidak boleh juga diganggu-gugat kepada siapapun, terutama pihak-pihak investor, ya. Karena investor ini sangat kejam, ya, sangat rakus tanah, ya. Jadi tidak peduli dalam hal itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seperti yang warisan yang ketiga yang diwariskan para nenek moyang kita, yaitu menyambut tamu dengan baik, melayani tamu dengan baik. Kita menganggap tamu kita adalah raja. Nah, itu yang selalu diturunkan kepada nenek moyang kita ke kita, dan kita juga akan meneruskan pada generasi muda. Ketika kita tidak ada, mereka sudah tahu hal itu. Rakyat Desa Bebanas ya banyak, ya. Desa Bebanas ini awalnya dari si A dan si B sehingga kumpul di sini, seperti Pangeran Sulakoi, dia asal usulnya Desa Bebanas, ya. Desa Bebanas dia ada miskomunikasi dengan keluarga sehingga dia berpindah di Desa Pagar, ya. Pagar, kalau tidak salah. Maka kita dengan pagar itu ada batas ditandai dengan Tagas Binabadi yang kami sebut tadi, yang saya sebut tadi, Tagas Binabadi. Karena itu juga bagian keluarga kita. Dan sekarang ini kita berbaur dari desa lain, turunannya si pangeran tadi ini beranak, ya kembali lagi ke sini. Nah, itu cerita kita berbaur-baur. Jadi ya pada umumnya sekarang ini, ya pada saat ini siapapun orang yang datang ikut dan kami, kalau niatnya itu baik, mau bergabung dan kami menerimanya. Selagi dia itu mau hidup damai berdampingan dengan kita siap menerima dan kita menyambutnya dan menganggap dia sebagai keluarga kita, siapapun itu. Nah, ini keramat. Yang keramat ini sebetulnya ini yang kita tempatkan keramat, ya. Ada sebuah tempayan yang kami bilang kuburan, sebetulnya kuburan yang tempayan
Nah, itu nenek kami dulu yang dinamakannya Kitameng, ya, ya Kitameng, para leluhur kami itu dianggap orang ber apa ya di desa, namanya sekarang ini kena jago-jago gitulah, ya, di zaman Mengayau dulu, ya. Ketika beliau itu mati, dia itu disimpan di sebuah tempayan yang artinya bulat. Jadi beliau itu pertamanya dikubur, ditutup dengan tanahnya terhambur sendiri, meledak. Pong. Terus ditutup lagi, dia jatuh lagi di sungai. Setelah itu jatuh di sungai, pas banjir besar dia berteriak. Teriak. Oh, siapa itu orang berteriak? Datanglah nenek saya dulu bernama Kitinipuan, ya. Lihat, oh tempayan si Anu Beni. Bilangnya, tempat kita memakamkan dia, diambillah pakai perahu. Langsung disimpan kembali lagi dengan anunya. Hanyut lagi dia dengan banjir, ya. Hanyut lagi dia dari banjir. Pas orang rame-rame pungut durian, berjatuh dia dari atas durian. Pop, bercahaya terang kan. Apa itu cahaya terang? Lihatlah pokok durian itu, bukan durian yang jatuh, tempayan lagi. Baru dia kasih mimpi, kalian kubur saya, jangan tutup saya dengan tanah. Bilangnya. Biarkan saya ditutup dengan seng saja. Sampai sekarang ini kuburannya itu kita tutup pakai seng. Kita tutup saja dengan bikin dia rumah-rumah, tidak boleh ditutup. Dan bisa kita lihat. Tapi kalau kita melihat kuburan tersebut, kalau bukan dengan turunan cucunya, itu akan kita mendapat hujan petir guntur, angin kuat. Itu dia tidak kenal dengan kalaupun kita, biarpun cucunya membongkar, kalau main-main, tetap dia juga marah, tetap dikasihnya kau angin kuat lah, petir lah, hujan lah, dan bisa kita konsekuensinya bisa dapat sakit gitu. Nah, ini keramat yang kita buat di tempat kita saat ini, kita keramatkan tempat kita mengumpulkan para leluhur kita. Maka kita buat di situ ada tempat khusus yang di belakang saya ini dikelilingi dengan kain merah. Hanya orang-orang yang tertentu yang boleh masuk di situ, ya, yang mempunyai media khusus para leluhur. Nah, ini ketika kita di hutan keramat ini, ketika kita diserang musuh, ya, kita mengingat kejadian-kejadian yang terdahulu yang saya ceritakan, yang berpindah-pindah, yang dibakar, ya, seperti Kampung Bebanas ini. Kalau sudah ada lagi rancangan musuh menyerang kita, dan kita sudah ada tempat, dan tempat ini dipersiapkan untuk satu desa, ketika nanti kita ada serangan musuh dari desa lain, tempat lain, kita akan angkut semua masyarakat adat kita kumpul di sini dan duduk di sini, ritual secara bersama untuk ketahanan apa yang kita mau lakukan, ya, mohon bantuan dengan para leluhur yang ada sini, dan sambil kita berpikir bagaimana cara kita melawan, bagaimana teknik kita menghadapi musuh ini. Nah, itu gunanya kita adakan keramat ini. Pertanian yang secara mayoritas hanya 2 saja di sini dulu, ya, yang berkaitan dengan kehidupan, ya, karena pertanian dulu dengan adanya ngayau-mengayau ini tidak selalu hanya 2, padi dengan ubi, ya. Kenapa itu ubi itu diprioritas? Karena dia lebih cepat tumbuh, ya, walaupun dia belum berisi, setidaknya dia muncul pucuknya, dan itulah yang dibuat sayur oleh masyarakat kita dan dibarengi dengan cemilan-cemilan lain seperti buah-buahan, makan pakai ubi. Nah, ketika dia sudah umur 3 bulan 4 bulan, ubinya juga bisa dicabut dan pucuknya juga bisa disayur. Nah, itu yang jadi makanan pokok masyarakat Dayak di sini, ubi dan padi. Nah,
tanaman lain yang menjadi hasil pertanian adalah tanaman kacang tanah, jagung pada umumnya yang terdahulu, seperti pisang, dan jauh tempat pemasarannya. Kita akan mengadakan perahu dayung ke arah Kenunukan, berdayung itu, dijual. Nah, itu pertanian kita yang kita andalkan di masyarakat di Babanas ini pada zaman dulu. Perayaan di ritual musim tertentu itu dia. Di musim tertentu itu adalah musim padi. Musim padi itu kan serentak, ya. Artinya kita itu ritual itu kita mengadakan ucapan syukur ya kepada masyarakat kita, kepada yang Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini dan para leluhur. Artinya kita adakan pesta itu. Jika ada habis musim panen itu ya kita adakan pengucapan syukur itu. Ada ritualnya tuh. Memang itu kita berterima kasih kepada yang Maha Kuasa telah memberikan kita hasil yang lebih banyak. Yang prioritas itu adalah agabag ya. Agabag ya. Dan sekarang ini sudah ada juga sudah Bugis, ada juga sudah Timur ya. Sudah gabung-gabung lah sudah. Jadi menurut kami siapapun suku itu kalau niatnya baik, mau hidup damai, mau siap ikut aturan adat kita akan menerimanya. Struktur adat terdiri dari ketua adat, wakil ketua adat, sekretaris adat, dan anggota. Ya, anggota. Nah, itu semua fungsinya jika ada acara adat, ya. Berarti sekretaris adat itu yang akan berperan dalam acara tersebut. Jika ketua adatnya tidak ada, berarti wakil ketua adat itulah yang akan mewakili ketua adat tersebut untuk menyelesaikan berkaitan dengan urusan adat. Ya, terus anggota-anggota ada terdiri anggotanya itu kita 6 ya, 6. Nah, itu yang membantu kita dalam urusan adat. Ya, seperti perkawinan, penyelesaian persoalan antara masyarakat, terus acara kematian. Nah, 3-4 orang tersebut itu yang akan membantu ketua adat, wakil ketua adat, dan sekretaris adat. 3 orang tersebut untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan adat. Nah, tantangan yang utama bagi kami, khusus masyarakat desa Babanas secara umum, ya, mungkin ini juga berlaku di tempat yang lain, ya, adalah yang pertama, simbutan. Ketika kita ditawari minum dan makan, lalu kita tidak meresponnya, dan itu akan mendapat konsekuensi, ya, banyak hal. Baik itu digigit ular, digigit lipan, mandi digigit buaya. Nah, itu akibat dari simbutan pantangan tersebut. Jatuh dari motor, itu juga dia. Jadi setidaknya mengantisipasi hal itu, ya kita akan pegang saja. Walaupun kita tidak makan, pegang saja, simpan di sini, katakan simbut salah. Nah, itu antisipasi dari simbutan tersebut.